Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema etika dalam kesehatan digital dan kecerdasan buatan dari kelompok 04 Etik 02. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya Royan Ahmad Dewanata dengan NIM 111241274, Indah Mafazatin Nailia dengan NIM 12 Arlin Nabila Aser 41324118, Rista Rahmawati Mutiara dengan NIM 4132411126, Rona Rahmalia 4322411090, Muhammad Arya 151241013, Asmawati Eka 0052411034, Pita Suhartini 13224126, M Dava Syafiq 16121243, Nakisha Wijaya 111241283. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakisha Wijaya dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran dengan NIM 111241283. Hari ini saya akan membahas tentang pendahuluan dari kasus kami, yaitu kebocoran data pribadi lebih dari 230.000 pasien COVID-19 pada pertengahan tahun 2020. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk sektor kesehatan. Teknologi ini tidak hanya membantu sektor kesehatan, namun juga menjadi tantangan etis yang kompleks. Salah satunya pemanfaatan data pasien dengan salah. Isu ini dapat mempengaruhi hubungan antara pasien dan juga tenaga medis serta implikasi sosial yang lebih luas. Tujuan kami membahas kasus ini adalah yang pertama, menganalisis penyebab dan mekanisme kebocoran data yang melibatkan 230.000 pasien COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus kebocoran data serta regulasi yang ada terkait pelindungan data pribadi. Yang ketiga, yaitu mengevaluasi dampak kebocoran data terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan digital. Yang keempat, yaitu meninjau peran kecerdasan buatan atau AI dalam pengelolaan data kesehatan serta tantangan etika yang muncul. Uraian kasus yang kelompok kami angkat adalah sebagai berikut. Data warga terkait COVID-19 di Indonesia diduga telah dicuri oleh peretas atau hacker dan diperjualbelikan di forum dark web bernama Rapid Forums. Akun penjual bernama Database Shopping menyatakan basis data terkait COVID-19 mulai bocor pada 20 Mei 2020 yang lalu. Namun, ia mulai menjual data pasien atau warga yang terkait wabah corona pada Kamis 18 bulan 6. Beberapa informasi tersebut antara lain nama, status kewarganegaraan, tanggal lahir, umur, nomor telepon, alamat rumah, nomor identitas kependudukan atau NIK, dan alamat hasil tes corona. Perlindungan data dan keamanan siber pada sistem di tanah air, khususnya lembaga pemerintah, memang masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Utamanya karena faktor undang-undang, porsi anggaran, dan budaya birokrasi. Masalah serius lainnya adalah soal regulasi perundang-undangan. Indonesia memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem transaksi elektronik atau PSTE, namun memang tidak kuat. Di dalamnya hanya berisi himbauan untuk melakukan penguatan sistem tanpa ada kejelasan bagaimana dan sanksi apa yang bisa dikenakan bila terjadi pencurian data semacam ini. Yang selanjutnya yakni bahaya dari bocornya data pribadi. Yang pertama yakni pencurian identitas. Data pribadi yang bocor seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, atau nomor identitas bisa digunakan untuk melakukan pencurian. Dengan data ini, penjahat bisa membuka rekening baru, mengajukan pinjaman, atau melakukan transaksi yang merugikan korban. Yang kedua, yakni penipuan keuangan. Data terkait dengan keuangan, misalnya nomor kartu kredit, informasi rekening bank, atau akses ke akun digital, dapat dijual ke pasar gelap untuk penipuan finansial. Pelaku kejahatan bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk mencuri uang langsung dari akun korban. Yang ketiga, pemerasan. Dalam beberapa kasus, data yang telah dibobol atau dicuri bisa digunakan untuk pemerasan.
Misalnya, jika pelaku mendapat akses ke informasi sensitif atau pribadi korban, mereka dapat mengancam korban dengan menyebarluaskan informasi tersebut kecuali korban membayar sejumlah uang sebagai tebusan. Yang keempat, menyalahgunakan data kesehatan. Data terkait dengan kesehatan seperti rekam medis dan data kesehatan terkait dengan COVID-19 dapat berharga bagi pelaku kejahatan yang ingin melakukan penipuan atau menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Dalam kasus tertentu, data ini bisa dijual ke pihak yang ingin memanipulasi asuransi kesehatan atau layanan medis. Yang kelima, perdagangan data pribadi. Data pribadi yang dicuri sering dijual di pasar gelap atau forum cyber yang tersembunyi. Pelaku dapat menjual data ini kepada pihak ketiga seperti perusahaan pemasaran atau organisasi lain yang menggunakannya untuk iklan yang ditargetkan atau bahkan untuk kegiatan yang lebih ilegal. Yang keenam, yakni serangan ransomware. Dalam beberapa kasus, pelaku cyber tidak hanya mencuri data tetapi juga mengenkripsi data tersebut, meminta tebusan agar data dikembalikan kepada pemiliknya. Ini disebut dengan serangan ransomware, yang merupakan bentuk pemerasan yang semakin marak selama pandemi, mengingat banyaknya institusi yang tergantung pada sistem digital untuk operasionalnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tinjauan pustaka dari materi yang kami bawakan, dimulai dari konsep sehat dan sakit. Umumnya, konsep sehat dan sakit ialah pandangan atau pendapat secara subjektif dari seseorang atau banyak orang berdasarkan pengalaman pribadinya. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Juwita dan Citra P tahun 2021. Di Indonesia sendiri, konsep sehat dan sakit bukan hanya dua hal yang berbeda, sehat ataupun sakit, tetapi juga dilihat dari sistem keseimbangan tubuh terhadap aspek-aspek kehidupan. Dalam budaya Indonesia juga, sehat dan sakit dapat dinilai dari interaksi sosial, budaya, juga biologi seseorang yang mempengaruhi perilaku orang tersebut. Dalam perspektif tradisional budaya Indonesia juga, sehat dan sakit dapat dipandang melalui dua hal penyebab, yaitu yang pertama naturalistik seperti keseimbangan tubuh dan pengaruh lingkungan. Lalu yang kedua ialah personalistik. Hal ini cukup unik karena menyangkut kepercayaan terhadap norma atau supranatural. Hal ini dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Irwan tahun 2017. Baik, yang selanjutnya yaitu tantangan digital kesehatan di Indonesia. Tantangan digital kesehatan di Indonesia yang pertama yaitu kualitas dan ketersediaan data. Di Indonesia sendiri, tantangan terkait kualitas dan ketersediaan data kesehatan masih belum bisa kita hadapi. Banyak data yang masih belum terstandarisasi dan belum terdigitalisasi secara nasional. Hal ini tentu saja menyulitkan pengembangan dan penerapan model AI yang akurat dan efektif. Tanpa data yang berkualitas dan terintegrasi, potensi AI dalam meningkatkan layanan kesehatan tidak dapat dimaksimalkan. Yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan. Pemanfaatan AI dalam bidang kesehatan membutuhkan landasan hukum yang jelas dan spesifik. Saat ini Indonesia masih kekurangan regulasi dan kebijakan yang secara khusus mengatur penggunaan AI di sektor ini. Ketidakpastian hukum juga dapat menghambat investasi dan inovasi, serta menimbulkan keraguan bagi para pelaku di bidang kesehatan untuk mengadopsi teknologi AI. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Transformasi digital di bidang kesehatan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang sumber daya manusia yang mumpuni. Tenaga kesehatan perlu ditingkatkan literasi digitalnya dan pemahaman tentang AI. Pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan dan mengelola teknologi AI secara efektif. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten, adopsi teknologi AI akan berjalan lambat dan kurang optimal. Yang keempat yaitu tantangan etika dan privasi. Penggunaan AI dalam kesehatan menimbulkan pertanyaan penting terkait etika dan privasi data pasien. Seperti yang kita tahu, data kesehatan bersifat sangat sensitif dan perlu dilindungi dengan baik. Selain itu, konteks budaya dan norma sosial di Indonesia juga perlu dipertimbangkan dalam penerapan AI. Mekanisme IC yang jelas dan transparan
serta jaminan keamanan data sangat krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan AI dalam kesehatan. Yang kelima yaitu keterbatasan anggaran. Adopsi teknologi AI membutuhkan investasi yang signifikan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi AI secara luas di sektor kesehatan Indonesia. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mencari model pembiayaan yang inovatif untuk mendukung transformasi digital ini. Yang keenam yaitu resistensi terhadap perubahan. Beberapa tenaga kesehatan mungkin merasa khawatir teknologi AI akan menggantikan peran mereka, sementara pasien mungkin ragu dengan keamanan dan efektivitas penggunaan AI dalam perawatan mereka. Komunikasi yang efektif dan edukasi yang tepat sangat penting untuk mengatasi resistensi ini dan membangun pemahaman yang positif tentang manfaat AI. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tantangan integrasi. Mengintegrasikan teknologi AI dengan sistem yang sudah ada di fasilitas kesehatan bukanlah hal yang mudah. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antara berbagai pihak, dan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan integrasi berjalan dengan lancar dan efisien. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Putra Dianto dari Fakultas Farmasi Prodi Farmasi dengan NIM 151241013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum kesehatan digital. Kita semua tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan sendirinya, perlindungan hukum menjadi unsur yang esensial, sehingga tujuan kesehatan digital pun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesehatan digital di sini dapat kita sebut sebagai telemedis, yang artinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari jarak jauh yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam implementasinya, telemedis memerlukan dukungan regulasi yang sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia. Pengaturan atau hukum terkait telemedis saat ini telah mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang ITE, hingga sejumlah peraturan Menteri Kesehatan atau PMK, termasuk PMK nomor 20 tahun 2019 yang mendefinisikan telemedis sebagai pelayanan kesehatan jarak jauh antara fasilitas pelayanan kesehatan. Meskipun sudah ada hukum yang mengaturnya, hukum yang ada belum sepenuhnya mencakup keseluruhan telemedis atau kesehatan digital, khususnya yang melibatkan pasien dengan tenaga kesehatan seperti yang ada di dalam platform e-health. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi atau hukum untuk memastikan perlindungan hukum dan efektivitas pelayanan kesehatan digital di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Jadi, untuk kerangka konseptual sendiri terdapat untuk yang pertama dari peristiwa kebocoran data, yaitu isinya adalah terdapat sumber data, jenis data, jumlah data, metode peretasan, sama waktu kejadian. Untuk pelaku dan motif adalah pelaku, motif, forus penjualan. Setelah terdapat data tersebut, maka dampak yang akan terjadi adalah bagi individu, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat. Untuk responnya sendiri adalah pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah pelanggaran etika kesehatan dalam kasus kebocoran data. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah 3 prinsip utama dalam etika medis adalah otonomi, benefisiensi, dan non-malefisiensi. Kebocoran data dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap otonomi pasien yang berhak mengontrol informasi pribadi mereka. Jika data mereka bocor tanpa izin, ini akan mencederai hak mereka untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat tentang diri mereka. Yang kedua adalah dampak sosial dari kebocoran data terhadap kepercayaan masyarakat.
terhadap sistem kesehatan digital. Jika masyarakat merasa tidak aman menggunakan layanan kesehatan digital, ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika telah terjadi. Hasil dan pembahasan yang kedua adalah evaluasi dampak kebocoran data dan implikasi sosial hukum. Salah satu metode yang efektif adalah menggunakan survei untuk mengumpulkan data tentang tingkat kepercayaan pengguna. Dari hasil survei tersebut, kita dapat melihat perubahan dalam sikap masyarakat. Selain itu, juga dapat dilakukan penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam untuk memahami perasaan dan kekhawatiran pengguna secara lebih mendetail. Kebocoran data dapat membawa banyak dampak negatif, baik untuk individu dan lembaga terkait. Oleh karena itu, evaluasi dampak kebocoran data tidak hanya penting untuk memahami perubahan kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk merumuskan strategi perbaikan dan perlindungan yang lebih baik di masa depan. Oke, Indonesia itu masuk ke dalam negara ketiga terendah di antara negara G20 dengan skor 38,96 dari 100. Itu artinya perekonomian dan sistem kinerja dalam sebuah negara itu sangat minim. Adapun beberapa tantangan mengenai keamanan siber dalam negara berkembang yakni Indonesia, yang pertama ada kesiapan negara dalam menghadapi perkembangan siber yang masih kurang. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar. Nah, dalam penggunaannya, Indonesia itu mencapai 196,7 juta orang pada tahun 2021. Namun, tingginya angka digitalisasi ini juga akan membawakan resiko, di mana sekitar 49% organisasi di Indonesia itu pernah mengalami serangan cyber yang merugikan secara finansial. Contoh dari serangan cyber sendiri berupa seperti halnya serangan DDoS pada website DPR RI pada tahun 2020. Yang kedua, ada kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan perkembangan cyber. Nah, dalam konteks ini, banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi digital dan ancaman cyber. Hal ini terlihat dari kebiasaan mereka dalam penggunaan internet seperti mengklik tautan yang mencurigakan tanpa berpikir panjang. Mungkin jika ada tautan yang bersebar secara ilegal, kita itu langsung mengklik tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Yang ketiga, belum ada undang-undang yang memadai baik untuk di dalam maupun luar negeri. Nah, konteks ini tuh berhubungan dengan undang-undang di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan ada beberapa peraturan juga yang belum ditegakkan, seperti halnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang mana meskipun UU ITE ini telah ada sejak 2008 dan mengalami revisi pada tahun 2016, namun masih tetap aja banyak pasal-pasal yang dianggap karet atau multitafsir sehingga dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya pasal-pasal terkait penghinaan dan pencemaran nama baik seringkali digunakan untuk mengekang kebebasan berekspres. Kemudian yang keempat, ada kepastian SDM yang kurang dalam menghadapi perkembangan cyber. Dalam hal ini pasti yang pertama disebabkan karena pendidikan yang terbatas, mungkin hanya sebatas tingkat dasar atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan yang kedua ini berupa keterampilan dan pengalaman. Dalam banyak tenaga di bidang ini itu memiliki keterampilan yang kurang memadai terutama dalam hal pengalaman praktis dan juga kemampuan analitiknya. Dari tantangan yang ada, pemerintah itu bisa melakukan beberapa pencegahan. Di antaranya yang pertama, membuat regulasi hukum yang jelas mengenai aktivitas cyber untuk mengantisipasi adanya kejahatan cyber. Nah, konteks ini tuh berhubungan dengan pembangunan RUU keamanan cyber yang lebih mendesak lagi oleh pemerintah. Yang kedua, ada peningkatan infrastruktur sehingga nantinya pemanfaatan internet itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Lah, dalam konteks kedua ini sebenarnya itu pemerintah telah membangun jaringan tulang punggung seperti halnya backbone yang kuat melalui penggelaran jaringan fiber optik palaparing yakni sepanjang 12.229 km baik di darat maupun di bawah laut, yang mana tujuannya untuk mempercepat pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia sehingga diharapkan lagi tidak adanya berita hoax yang menyebar. Dan yang ketiga itu bisa dengan peningkatan SDM di segala sektor yang berkaitan dengan cyber untuk menciptakan keamanan cyber yang merata. Mungkin konteks ini tuh lebih dalam pemberian materi yakni berupa pendidikan formal
yang disesuaikan oleh kurikulum yang ada, bisa melalui penambahan mata kuliah di universitas-universitas dan lain sebagainya. Yang keempat ini menyediakan keamanan siber yang merata di berbagai universitas. Kembali lagi ke topik poin nomor 3, di mana mungkin perlu adanya peningkatan atau inovasi untuk bisa mengenalkan cyber ini ke universitas-universitas atau mungkin menambah mata kuliahnya. Dan yang terakhir ada mengembangkan lembaga negara pada bidang keamanan cyber. Lah, Indonesia, terutama pemerintah sendiri itu telah mengembangkan sebuah lembaga yang disebut BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara, yang mana telah dibentuk pada tanggal 19 Mei 2017. Yang diharapkan dari lembaga ini nantinya dapat bertujuan untuk mengonsolidasikan berbagai kewenangan dan fungsi yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi, dan diharapkan nanti informasi yang merata itu menjadi aman dan tidak terjadi pembocoran cyber lagi. Perkenalkan, nama saya Mdafir Syarifat Rahman dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan membawakan kesimpulan dan saran dari hasil diskusi kami. Kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan membuat suatu perubahan besar di bidang kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Hal ini membawa dampak positif berupa akses yang lebih efisien dan berkualitas terhadap layanan yang diberikan bagi masyarakat. Namun, terdapat suatu tantangan baru seperti kebocoran data pasien yang diretas dan bisa dijual. Terdapat beberapa regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan teknologi digital seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang membahas perlindungan data pribadi termasuk data pasien dalam telemedicine. Namun, regulasi ini belum dapat mengakomodir seluruh perkembangan telemedicine di Indonesia. Terbukti pada tahun 2022, Indonesia masih menempati posisi ketiga terendah di antara negara G20 dengan skor 38,9 dari 100. Lalu, untuk saran, pemerintah perlu untuk meningkatkan cyber security secara berkala agar dapat dilindungi dari pencurian, perubahan maupun penyusupan. Pemerintah juga perlu untuk mengkaji ulang undang-undang yang berlaku saat ini agar dapat meminimalisir terjadinya kebocoran data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.